Sepasang wahana penjelajah antariksa bernama Voyager 1 dan Voyager 2 telah diluncurkan oleh NASA pada 1977 silam, dan saat ini masih beroperasi dengan normal. Keberadaannya masih bisa dideteksi dari bumi, dan menjadi sepasang wahana antariksa terjauh yang pernah diluncurkan oleh manusia. Keberadaan Voyager 1 dan 2 masih dapat dilacak dengan baik hingga saat ini. Padahal pada 30 Agustus 2020, Voyager 1 sudah melakukan misinya selama 42 tahun 11 bulan. Sementara Voyager 2 melakukan misinya selama 43 tahun 9 hari. Jika kamu membuka halaman resmi NASA mengenai status Voyager, kamu akan melihat status kedua wahana tersebut secara real time. Voyager 1 diluncurkan oleh NASA pada Senin 5 September 1977. Sebelumnya, tepat pada 20 Agustus 1977, Voyager 2 lebih dulu diluncurkan oleh NASA. Voyager sendiri adalah sepasang wahana antariksa tanpa awak yang memang dibuat untuk menjelajah luar angkasa sejauh mungkin. Nah, selain itu, wahana Voyager juga dibuat sebagai wahana antariksa yang mendukung studi dan penelitian mengenai tata surya dan segala planet yang terdapat di dalamnya. Dalam perjalanannya, wahana Voyager 1 dan 2 sudah mengirimkan banyak data-data penting yang berguna bagi penelitian ilmuwan di bumi. Tentunya, kamu bertanya-tanya, dari mana sumber daya untuk menggerakkan wahana tersebut selama puluhan tahun? Yap, faktanya, wahana Voyager 1 dan 2 sudah dibekali dengan baterai super tangguh, yang akan dapat bekerja normal selama 45 hingga 50 tahun. NASA sendiri mengkonfirmasi bahwa sepasang Voyager tersebut memiliki sumber daya plutonium. Masing-masing Voyager telah dibekali sumber daya plutonium 238 yang juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Cara kerja plutonium adalah melalui peluruan isotop. Saat isotop meluruh, panas yang dihasilkan dapat diubah menjadi energi listrik. Dengan adanya baterai plutonium tersebut, setiap Voyager dapat menerima listrik sebesar 470 watt. Meskipun seiring berjalannya waktu, kekuatannya juga semakin menurun. Nah, mulai 2011 silam, kedua Voyager milik NASA ini hanya mendapatkan pasokan listrik sebesar 270 watt, dan mungkin sumber dayanya akan habis pada 2030 atau 2035 mendatang. Plutonium sendiri merupakan unsur kunci yang dapat digunakan sebagai bahan bakar industri nuklir. Unsur kimia ini juga termasuk unsur radioaktif yang dapat digunakan sebagai sumber daya pengubah energi dengan waktu yang sangat lama. Itu sebabnya plutonium digunakan NASA sebagai bahan bakar wahana tanpa awak Voyager. Kedua wahana Voyager tersebut saat ini sudah berada pada wilayah jauh dari bumi, yaitu ruang antar bintang. Wilayah ini merupakan batas terluar antara tata surya dengan ruang di luar tata surya. Tentu saja ini merupakan pencapaian besar umat manusia, karena dapat mengirimkan wahana tanpa awak terjauh hingga saat ini. Nah, menurut data yang diambil dari sinyal Voyager, kedua wahana tersebut sudah berada sejauh lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi. Pada Agustus 2020, Voyager 1 telah mencapai jarak sejauh 22 miliar kilometer dari bumi, sedangkan Voyager 2 telah mencapai jarak sejauh 18 miliar kilometer dari bumi. Ini adalah jarak eksplorasi terjauh yang saat ini bisa dilakukan oleh teknologi manusia. Bahkan saat ini, wahana milik NASA tersebut masih aktif, dan diperkirakan masih sanggup untuk menjelajah ke wilayah yang lebih jauh lagi. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa sumber daya yang ada pada kedua wahana tanpa awak tersebut tidak akan bertahan lama lagi. Nah ini nih, apakah kamu percaya dengan keberadaan makhluk lain selain di bumi? Terlepas ada atau tidaknya, wahana Voyager 1 dan 2 yang diluncurkan NASA puluhan tahun silam juga telah dibekali dengan beberapa pesan perdamaian dari bumi. Terdengar seperti cerita-cerita di film fiksi ilmiah kan? Namun, hal tersebut benar-benar dilakukan oleh ilmuwan NASA. Beberapa data mengenai suara dan gambar mengenai kehidupan di bumi sudah diletakkan dalam wujud rekaman yang dinamakan The Golden Record. Bukan berarti mereka berharap untuk bertemu dengan alien.
Namun jikapun kehidupan jauh itu memang ada, setidaknya pesan perdamaian dari bumi bisa tersampaikan dengan baik. Rekaman piringan fonograf tersebut, sebagian besar memang berisi tentang suara dan foto-foto dari kebudayaan manusia bumi. Piringan rekaman tersebut terbuat dari tembaga yang dilapisi dengan emas. Namun, sepertinya pesan perdamaian itu akan sangat sulit ditemukan oleh makhluk luar angkasa lainnya. Sebab, tata surya yang terdekat dengan tata surya kita berjarak lebih dari 1,7 tahun cahaya. Ini berarti wahana Voyager dengan kecepatannya yang sekarang harus menjalani 40.000 tahun untuk mencapai tata surya terdekat tersebut. Nah, semoga saja ya ada pesawat alien yang tidak sengaja berpapasan dengan Voyager dan segera memutar rekaman tersebut kalau memang alien terdekat itu ada. Sayangnya, 8 bulan terakhir ini Voyager 2 kesepian karena komunikasi kita dengannya terputus. Hal ini terjadi bukan karena Voyager 2 hilang kontak. Akan tetapi, satu-satunya antena komunikasi di dunia yang dapat berkomunikasi dengan Voyager 2, yaitu Deep Space Station 43 atau ISS 43, sedang dalam perbaikan dan peningkatan perangkat keras. Perbaikan memang belum usai. Namun pekan lalu, sinyal perintah kembali dikirim oleh para astronom dari ISS 43 ke Voyager 2 untuk uji coba perangkat keras baru. Setelah menunggu selama 34 jam 48 menit, ISS 43 berhasil menerima salam balasan dari luar angkasa. Hal ini mengindikasikan bahwa Voyager 2 baik-baik saja dan masih mampu menerima dan mengirim sinyal dari jarak 18,8 miliar kilometer jauhnya dari bumi. ISS 43 sendiri berlokasi di Canberra, Australia, dan merupakan bagian dari Deep Space Network milik NASA, yaitu sekumpulan antena radio yang digunakan untuk berkomunikasi dengan wahana antariksa yang terletak di luar orbit bulan. Total ada 3 antena radio dalam Deep Space Network, dengan 2 antena radio lainnya berada di Goldstone, California, dan Madrid, Spanyol. Biasanya, wahana antariksa dapat dihubungi oleh salah satu dari 3 antena radio tersebut, kecuali Voyager 2. Dalam pandangan dari bumi, Voyager 2 bergerak menjauh dari langit arah selatan bumi. Dengan ISS 43 yang berada di belahan bumi selatan, itu berarti dia hanya dapat dihubungi dari Australia saja. Dibangun pada tahun 1977, antena radio ISS 43 telah ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Tetapi sebagian besar peralatan aslinya sudah berusia hampir 50 tahun yang lalu. Mau tidak mau, ISS 43 pun luring sejak 8 bulan yang lalu. Sembari para teknisi menginstal perangkat keras baru, antena radio dengan lebar 70 meter ini dijadwalkan akan beroperasi penuh pada bulan Februari 2021 mendatang. Sementara itu, wahana antariksa Voyager 2 akan terus melakukan perjalanan dalam ruang antar bintang dan melakukan pengukuran ilmiah meski sudah sekitar 31 tahun yang lalu setelah misi utamanya berakhir. ISS 43 yang baru direnovasi nantinya akan sangat penting untuk komunikasi antar planet hingga antar bintang. Nah, kini kita dapat ucapkan salam kembali kepada Voyager 2.